Cahaya matahari pagi menembus dinding kaca lantai 40 gedung Alina Corp, menyinari meja kerja mahoni yang tertata rapi. Alina, sang CEO, baru saja menyelesaikan tanda tangan terakhir pada kontrak akuisisi lahan di pinggiran kota. Penanya yang berlapis emas ia letakkan perlahan. Ia menghela napas panjang, napas seorang pemenang. 5 tahun. Waktu yang dibutuhkan seorang wanita yang dulunya menangis di emperan toko untuk kini duduk di kursi paling berkuasa di perusahaan properti ini. Wajahnya yang dulu tirus dan pucat karena kurang gizi, kini bersinar, dirawat dengan skincare terbaik dan dibalut riasan elegan yang tidak berlebihan. Blazer putih gading yang ia kenakan membalut tubuhnya dengan sempurna, memberikan aura wibawa yang tak terbantahkan. "Permisi, Bu Alina," suara Maya, sekretaris pribadinya, terdengar dari interkom. "Ada kiriman undangan pribadi untuk Ibu." Kurirnya bilang ini sangat penting, dari teman lama. "Masuklah, Maya," jawab Alina tanpa menoleh dari pemandangan kota Jakarta di bawah sana. Pintu terbuka. Maya masuk membawa sebuah amplop berwarna dusty pink dengan pita satin marun dan aksen emas di pinggirannya. Sangat mewah, namun terasa agak norak di mata Alina yang kini terbiasa dengan desain minimalis. "Dari siapa?" tanya Alina sambil menerima amplop itu. "Tidak ada nama pengirim di luarnya, Bu. Hanya tertulis, untuk sahabatku, Alina." Alina mengernyit. Sahabat? Sejak kejatuhannya 5 tahun lalu, ia merasa tidak memiliki sahabat. Orang-orang yang dulu mengaku teman menghilang saat ia jatuh miskin. Dengan sedikit enggan, jari-jari lentiknya membuka segel lilin pada amplop itu. Ia menarik kartu undangan tebal dari dalamnya. Aroma parfum melati yang menyengat langsung menyeruak, aroma yang sangat familiar. Aroma parfum yang dulu sering dipakai Siska, teman kuliahnya yang social climber dan selalu ingin tahu urusan orang lain. Mata Alina menyapu baris demi baris tulisan indah itu. The Wedding of Siska Amalia Putri Bramantio Abimanyu. Sabtu, 25 November 2024 Grand Ballroom Hotel Imperial. Waktu seolah berhenti. Jantung Alina yang tadinya berdetak tenang, kini seolah diremas tangan tak kasat mata. Udara di ruangan ber-AC itu mendadak terasa mencekik. Bramantio Abimanyu. Nama itu. Ejaannya. Susunannya. Tidak mungkin. Gelas kristal berisi air mineral di ujung meja tersenggol tangan Alina yang gemetar hebat. Prang. Pecahan kaca berserakan di lantai, tapi Alina tidak mendengarnya. Telinganya berdenging kencang. "Bu Alina? Ibu baik-baik saja?" Maya panik, bergegas mendekat. Alina mengangkat tangan, memberi isyarat agar Maya berhenti. "Keluar, tinggalkan saya sendiri." "Sekarang," perintahnya dengan suara serak yang asing di telinganya sendiri. Setelah pintu tertutup, Alina merosot di kursinya. Matanya masih terpaku pada nama mempelai pria. Ingatan itu, seperti ombak pasang, menghantam pertahanannya. Kilas balik, 5 tahun lalu. "Aku harus pergi, sayang. Ini demi masa depan kita. Kontrak di Singapura ini akan membuat perusahaan rintisan kita melesat," ucap Bram waktu itu. Wajahnya tampak begitu meyakinkan, begitu penuh cinta. Alina, yang saat itu hamil 3 bulan, merapikan dasi suaminya dengan penuh kasih. "Hati-hati ya, Mas. Kabari aku begitu sampai. Aku dan dedek bayi akan menunggu." Bram mengecup keningnya lama. Terlalu lama, seolah itu adalah perpisahan abadi. Ia membawa serta tas kerja berisi sertifikat tanah, dokumen legalitas perusahaan, dan surat kuasa penuh yang Alina tanda tangani karena percaya suaminya akan mengurus ekspansi bisnis. Malam harinya, berita itu muncul di televisi. Breaking news. Pesawat yang seharusnya ditumpangi Bram hilang kontak di atas Laut Jawa. Daftar penumpang dirilis. Nama Bramantio Abimanyu ada di sana. Dunia Alina runtuh. Ia ingat bagaimana ia berlari ke bandara dengan perut yang mulai membuncit, menangis histeris di posko informasi. Ia ingat pelukan Ibu Ratna, mertuanya, yang terasa dingin. "Sudahlah, Alina. Ikhlaskan." "Bram sudah tenang," kata Bu Ratna waktu itu, matanya kering, tidak ada air mata. "Lagi pula, perusahaanmu bangkrut karena investor menarik dana setelah mendengar kabar ini. Kamu harus keluar dari rumah dinas ini." "Saya mau jual rumah ini untuk bayar utang Bram."
Dalam semalam, Alina kehilangan suami, perusahaan, rumah, dan harga dirinya. Ia diusir oleh mertuanya sendiri saat jenazah suaminya bahkan belum ditemukan. Ia menjadi gelandangan, tidur di masjid, dan makan dari belas kasihan orang demi menjaga janin dalam kandungannya. Kembali ke masa kini. Alina menarik napas tajam, menghapus air mata yang tanpa sadar menetes di pipinya. Ia menyentuh nama di undangan itu lagi. Teksturnya timbul. Nyata. Bram? Desisnya. Rasionalitasnya mulai bekerja. Mungkinkah ini orang lain? Nama pasaran? Tapi Siska adalah teman kuliah mereka berdua. Siska tahu siapa Bram. Siska tahu Bram adalah suami Alina yang meninggal. Jika Siska menikah dengan orang lain yang kebetulan bernama sama, kenapa ia mengundang Alina? Itu tidak sopan. Kecuali jika Siska tahu sesuatu yang Alina tidak tahu. Alina menyambar ponselnya. Tangannya masih gemetar, tapi tatapan matanya mulai berubah. Dari kesedihan menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, kecurigaan. Ia menekan tombol panggil pada kontak tersimpan bernama Detektif Raka. Halo, Pak Raka. Saya punya pekerjaan untuk Bapak. Bayaran 3 kali lipat jika selesai dalam 24 jam. Apa tugasnya, Bu Alina? Suara berat di seberang sana menjawab. Selidiki calon suami dari Siska Amalia Putri. Namanya Bramantio Abimanyu. Saya butuh foto terbaru, riwayat hidup 5 tahun terakhir, dan pastikan apakah dia punya bekas luka bakar kecil di lengan kiri bagian dalam. Alina mematikan telepon. Bekas luka itu. Bekas kena knalpot motor saat mereka pacaran dulu. Jika pria di pelaminan nanti memiliki luka itu, maka tidak ada keraguan lagi. Suaminya tidak mati. Suaminya mencuri hidupnya, memalsukan kematiannya, dan kini hendak menikah lagi dengan temannya sendiri menggunakan uang hasil curian. Alina berdiri, berjalan menuju dinding kaca. Ia menatap pantulan dirinya. Wanita lemah yang dulu menangis di bandara sudah mati bersama pesawat itu. Yang berdiri di sini sekarang adalah Alina sang Iron Lady. Jika kau benar-benar masih hidup, Mas Bram, bisik Alina pada bayangannya sendiri, senyum dingin perlahan terukir di bibir merahnya. Maka aku akan pastikan kau berharap kau benar-benar mati dalam kecelakaan itu. Undangan itu ia remas hingga kusut. Perang telah dimulai. 24 jam terasa seperti 24 tahun bagi Alina. Ia tidak pulang ke penthouse-nya semalam. Ia tetap berada di kantor, duduk di sofa kulit yang menghadap ke jendela besar, menatap kelap-kelip lampu Jakarta yang tak pernah tidur. Pikirannya berkecamuk antara harapan yang naif dan firasat yang mengerikan. Ada bagian kecil dari hatinya yang berdoa, doa bodoh seorang wanita yang pernah mencintai terlalu dalam, bahwa ini semua salah paham. Bahwa mungkin Bram menderita amnesia, bahwa mungkin dia diselamatkan nelayan dan lupa ingatan, lalu Siska menemukannya. Skenario sinetron yang konyol, tapi itu satu-satunya skenario di mana Bram tidak jahat. Tapi kemudian ia mengingat dokumen aset perusahaan. Dokumen yang hilang bersama Bram. Jika Bram amnesia, bagaimana mungkin uang di rekening perusahaan Alina terkuras habis tepat 3 hari setelah kecelakaan itu? Waktu itu polisi bilang itu ulah hacker internasional yang memanfaatkan momen. Tapi sekarang, potongan puzzle itu mulai membentuk gambar yang mengerikan. Pukul 8 pagi, pintu ruangannya diketuk. Alina sudah rapi. Ia mandi di kamar mandi pribadi kantornya, mengenakan setelan hitam legam hari ini. Bukan untuk berkabung, tapi warna kekuasaan. Warna hakim yang siap menjatuhkan vonis. Masuk, ucapnya singkat. Detektif Raka melangkah masuk. Pria parubaya dengan wajah keras dan mata tajam yang seolah bisa melihat menembus dinding. Ia membawa sebuah map tebal berwarna coklat tua. Langkahnya berat, ekspresinya suram. Raka sudah bekerja untuk Alina selama 3 tahun terakhir, biasanya untuk menyelidiki latar belakang pesaing bisnis atau sengketa tanah. Tapi hari ini, aura yang dibawa Raka berbeda. Ada rasa kasihan yang tipis di matanya, sesuatu yang dibenci Alina. Raka meletakkan map itu di meja kopi, lalu duduk di hadapan Alina. Kopi, tawar Alina datar, menuangkan dari teko yang sudah disiapkan Maya. Tidak perlu basa-basi, Bu Alina, tolak Raka halus. Ia menepuk map itu pelan. Saya rasa ibu butuh mental baja untuk membuka ini.
Apa yang saya temukan ini di luar dugaan saya, bahkan untuk standar kasus perselingkuhan yang biasa saya tangani. Jantung Alina berdegup kencang, tapi wajahnya tetap sedingin es. Katakan intinya, Raka? Apakah dia Bramantio Abimanyu yang sama? Raka menghela napas panjang, lalu mengeluarkan selembar foto ukuran 10R dari dalam map. Foto itu diambil dari jarak jauh, tampak seperti candid, tapi resolusinya sangat tinggi. Foto itu memperlihatkan seorang pria sedang keluar dari sebuah mobil sport merah di depan sebuah butik pengantin. Pria itu mengenakan kemeja putih yang lengan kirinya digulung sebatas siku. Ia sedang tertawa, merangkul pinggang seorang wanita, Siska. Alina menahan napas. Matanya terkunci pada lengan kiri pria itu. Di sana, di bagian dalam lengan, terlihat jelas bekas luka bakar berbentuk bulan sabit yang tidak rata. Luka itu, Alina ingat betul hari kejadiannya. 6 tahun lalu, saat mereka masih merintis usaha dan hanya punya satu motor butut. Knalpot panas mengenai lengan Bram saat mereka terjatuh karena menghindari kucing. Alina yang mengobatinya sambil menangis karena merasa bersalah yang menyetir, sementara Bram tertawa dan bilang itu tanda cinta. Sekarang, tanda cinta itu menjadi tanda pengkhianatan. Itu dia, bisik Alina. Suaranya bergetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang mulai mendidih. Itu suamiku. Namanya sekarang adalah Abimanyu Wijaya, jelas Raka. Dia membuang nama depannya, Bramantio, di dokumen-dokumen tidak resmi, tapi di KTP barunya, yang tentu saja palsu namun terdaftar, dia menggunakan nama itu. Identitas barunya sangat rapi, Bu. Seolah-olah dia orang yang baru lahir 5 tahun lalu. Alina mengambil foto itu, meremas ujungnya. Jelaskan padaku, Raka. Bagaimana mungkin? Namanya ada di manifest penumpang. Tim SAR mencari jenazahnya berbulan-bulan. Bagaimana dia bisa selamat tanpa satu goresan pun? Raka membuka lembaran berikutnya dari map itu. Sebuah salinan rekaman CCTV bandara yang buram, tertanggal 5 tahun lalu, jam yang sama dengan keberangkatan pesawat naas itu. Lihat ini, Bu. Ini rekaman di area check-in yang sudah diarsipkan. Saya harus menyogok orang dalam bandara cukup mahal untuk menggali ini dari server lama. Alina mencondongkan tubuh. Di layar tablet yang disodorkan Raka, terlihat sosok Bram dengan tas kerjanya. Tapi dia tidak menuju ke gerbang keberangkatan internasional. Dia melakukan check-in, jelas Raka. Itulah sebabnya namanya ada di manifest. Tapi setelah check-in, dia tidak masuk ke pesawat. Dia beralasan sakit perut mendadak pada petugas ground staff dan meminta izin ke toilet di area transit, lalu dia menyelinap keluar lewat pintu karyawan kargo. Lihat siapa yang menjemputnya di area parkir kargo. Alina menyipitkan mata. Sebuah mobil sedan hitam tua berhenti di area terlarang itu. Pintu pengemudi terbuka. Keluarlah seorang wanita parubaya dengan syal menutupi sebagian wajahnya. Meski buram, postur tubuh itu tak bisa menipu mata Alina. Bahu yang sedikit membungkuk, cara berjalannya yang menyeret kaki kanan. Ibu Ratna? Desis Alina. Udara di paru-parunya terasa hilang. Mertuanya sendiri. Ibu yang Alina hormati. Ibu yang ikut menangis bersamanya saat berita kecelakaan itu muncul. Ibu yang memeluknya saat pengajian tahlilan. Mereka merencanakannya, Bu, kata Raka, nadanya penuh simpati namun brutal dalam kejujurannya. Bram tidak pernah berniat ke Singapura. Tiket itu, perjalanan dinas itu, semuanya hanya alibi. Dia tahu laporan cuaca buruk hari itu, meski tentu dia tidak bisa memprediksi pesawatnya akan benar-benar jatuh. Rencana awalnya mungkin hanya menghilang di Singapura, tapi kecelakaan pesawat itu adalah hadiah tak terduga bagi mereka. Itu membuat kematiannya jauh lebih meyakinkan dan dramatis. Jadi, saat aku menangis meraung-raung di depan TV, suara Alina pecah, mereka sedang menertawakanku. Lebih parah dari itu, lanjut Raka, membalik halaman lagi. Kali ini deretan tabel transaksi perbankan. 3 hari setelah kematiannya, saat ibu sedang sibuk dengan pengajian dan wartawan, Bram, menggunakan surat kuasa penuh yang ibu tanda tangani, mencairkan seluruh aset likuid perusahaan di bank cabang luar kota. Dia tidak mentransfernya secara online karena takut terlacak IP-nya. Dia datang.
Langsung, menyamar, menarik tunai dan memindahkannya ke rekening atas nama Ratna Ningsih, ibunya. Alina merasa mual. Ia ingat hari itu, hari ketiga setelah kecelakaan. Ia sedang morning sickness parah, muntah-muntah dan lemas. Bu Ratna pamit pergi, mengurus asuransi, keluar kota seharian. Ternyata, dia pergi menemui Bram untuk mengamankan harta curian. Total aset yang dilarikan saat itu sekitar 5 miliar rupiah, ditambah sertifikat tanah kantor lama yang kemudian dijual cepat di bawah tangan, Raka merinci. Itu modal awal mereka hidup mewah sekarang. Bram menggunakan uang itu untuk berinvestasi di bisnis tambang ilegal di Kalimantan selama 2 tahun, di mana dia bersembunyi sampai wajahnya sedikit berubah dan orang-orang melupakan tragedi pesawat itu. Alina menutup matanya. Kilasan memori masa sulitnya berputar. Ia ingat saat diusir dari kontrakan karena tidak mampu bayar 500.000 perak. Ia ingat harus membagi 1 bungkus mie instan untuk makan 2 kali sehari demi menabung biaya lahiran. Ia ingat rasa sakit saat kontraksi sendirian di kamar sempit yang bocor, sementara Bu Ratna bilang tidak punya uang sepeser pun untuk membantunya. Padahal, saat itu, mereka sedang duduk di atas tumpukan uang 5 miliar milik Alina. Milik Leo. Umpat Alina pelan. Air matanya menetes, bukan air mata sedih, tapi air mata kebencian yang murni. Mereka bukan manusia, Raka. Mereka iblis. Masih ada satu hal lagi, Bu. Raka berkata hati-hati. Soal Siska. Alina membuka matanya. Apa hubungannya Siska dengan semua ini? Apakah dia korban juga? Raka menggeleng. Siska dan Bram, mereka sudah menjalin hubungan sejak 6 bulan sebelum kecelakaan itu. Saat ibu sedang hamil muda. Dunia Alina berguncang lagi. Saya menemukan jejak reservasi hotel di Bali atas nama Bramantio dan Siska, tertanggal 2 bulan sebelum Bram menghilang. Saat itu Bram bilang pada ibu dia ada pelatihan di puncak, kan? Alina tertawa getir. Tawa yang menyakitkan. Pelatihan? Ya Tuhan. Aku bodoh sekali. Aku sangat mempercayainya. Siska tahu Bram masih hidup sejak awal? Tanya Alina. Tidak, jawab Raka. Ini bagian menariknya. Dari penyadapan percakapan telepon yang saya lakukan semalam, maaf saya lancang menyadap tanpa izin. Terdengar bahwa Siska baru bertemu Bram lagi setahun yang lalu. Bram mendekatinya dengan identitas baru sebagai pengusaha tambang sukses bernama Abimanyu. Siska tidak tahu kalau Abimanyu adalah Bram suami ibu. Bram mengaku dia sepupu jauh Bram yang mirip, atau sekadar orang yang mirip. Siska, karena mata duitan, tidak terlalu peduli dengan kemiripan itu, yang penting pria itu kaya. Tunggu, potong Alina. Siska tidak tahu Bram adalah suamiku yang dulu, tapi mereka pernah selingkuh. Saat selingkuh dulu, Bram mungkin mengaku sedang proses cerai atau semacamnya. Tapi setelah Bram mati, hubungan mereka putus. Setahun lalu, Bram muncul lagi dengan identitas baru. Siska mungkin curiga, tapi cinta pada uang membuatnya buta. Atau mungkin Bram punya cara meyakinkan dia? Yang jelas, di undangan itu tertulis, Bramantio Abimanyu. Artinya di lingkungan terdekatnya sekarang, Bram mulai berani memakai nama aslinya lagi karena merasa sudah aman setelah 5 tahun. Alina berdiri, berjalan ke arah jendela lagi. Ia menatap pantulan wajahnya. Jadi kesimpulannya, Alina merangkum dengan suara dingin, suamiku selingkuh dengan temanku saat aku hamil. Lalu dia memalsukan kematiannya dibantu ibunya sendiri. Dia mencuri semua hartaku, membiarkan aku dan anaknya hidup melarat dan hampir mati kelaparan. Dan sekarang, dia kembali, kaya raya dengan uangku, hendak menikahi selingkuhannya itu secara resmi. Tepat sekali, Bu, jawab Raka. Raka, panggil Alina tanpa menoleh. Ya, Bu. Apakah kau punya bukti rekaman CCTV bandara itu dalam format asli? Ada di flash disk ini. Apakah kau punya bukti aliran dana dari rekening perusahaanku ke rekening Bu Ratna? Lengkap dengan stempel bank. Dan apakah kau bisa mendapatkan bukti tes DNA jika diperlukan? Untuk membuktikan Leo adalah anaknya. Saya bisa mengusahakan mengambil sampel rambut Bram dari tempat pangkas rambut langganannya. Alina berbalik. Wajahnya mengerikan dalam ketenangannya.
Senyumnya bukan lagi senyum manusia, melainkan senyum predator yang melihat mangsa terperangkap. Bagus. Siapkan semuanya. Jangan sampai ada satu lembar pun yang tercecer. Alina kembali duduk di kursinya, mengambil cek dari laci, dan menulis nominal yang membuat mata Raka terbelalak. Ini bonus awalmu. Tapi tugasmu belum selesai. Aku ingin kau pasang kamera tersembunyi di lokasi pernikahan mereka. Aku ingin setiap detik kehancuran mereka terekam dalam kualitas 4K. Raka mengangguk, menyimpan cek itu. Satu pertanyaan, Bu. Kenapa ibu tidak lapor polisi sekarang? Kita punya cukup bukti untuk menangkapnya hari ini juga. Alina menggeleng pelan. Jarinya mengetuk-ngetuk undangan merah muda di atas meja. Terlalu mudah, Raka. Jika aku memenjarakannya sekarang, tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Orang hanya akan tahu dia penipu. Aku ingin lebih dari itu. Mata Alina berkilat. Aku ingin menghancurkan reputasinya. Aku ingin mempermalukan ibunya yang sok suci itu di depan semua kolega sosialitanya. Aku ingin Siska merasakan sakitnya ditinggal di pelaminan. Aku ingin dia melihat bahwa wanita yang dia buang seperti sampah kini bisa membeli harga dirinya dengan uang receh. Penjara adalah akhir, Raka. Tapi sebelum dia masuk ke sana, aku ingin dia merasakan neraka di dunia. Alina mengambil ponselnya, menelepon desainer pribadinya. Halo, Pierre? Ini Alina. Aku butuh gaun. Bukan gaun pesta biasa. Aku ingin gaun yang membuat siapapun yang melihatnya merasa mereka hanyalah debu di bawah kakiku. Warna merah. Merah darah. Dan siapkan setelan jas terbaik untuk putraku. Kami akan menghadiri pemakaman, maksudku, pernikahan. Setelah menutup telepon, Alina menatap foto Bram di meja. Kau mengundangku, Mas? Kesalahan terbesarmu bukan memalsukan kematianmu. Kesalahan terbesarmu adalah meremehkan istri yang kau tinggalkan. Kau pikir aku akan datang menangis dan memohon? Tidak. Aku akan datang sebagai badai. Di tempat lain, di sebuah butik mewah di Jakarta Selatan, Bramantio, atau kini dikenal sebagai Abimanyu, sedang melakukan fitting jas pengantinnya. Ia menatap cermin dengan puas. Hidupnya sempurna. Setelah 5 tahun bersembunyi di lubang tambang dan membangun kerajaan bisnis baru dari modal, warisan, curian, dari istri pertamanya, kini ia bisa kembali ke peradaban. Ia merasa aman. Alina? Wanita itu pasti sudah gila atau mati kelaparan di kampung. Ia tidak pernah mendengar kabar tentang Alina lagi dan tidak mau mencari tahu. Bu Ratna bilang terakhir kali melihat Alina, wanita itu sedang mengais rejeki jualan kue basah di pasar becek. Menyedihkan. Mas Abi, dasinya mau warna apa? Tanya Siska manja, memeluk lengannya. Apa saja yang kamu suka, sayang? Jawab Bram, mengecup pipi Siska. Ponsel Bram berbunyi. Pesan dari ibunya, Bu Ratna. Undangan untuk teman-teman lamamu sudah disebar? Ibu takut ada yang mengenali kamu. Bram membalas dengan cepat. Aman, Bu. Teman lamaku rata-rata sudah lupa. Lagi pula aku sekarang lebih gemuk dan brewokan. Siska juga mengundang teman-temannya, termasuk si Alina itu, katanya untuk pamer. Biarkan saja, biar dia lihat betapa suksesnya kita. Bram menyeringai. Ia justru menikmati ide itu. Ide bahwa Alina, si janda miskin itu, datang melihat kemewahannya. Itu akan menjadi kemenangan mutlak baginya. Ia tidak tahu bahwa di seberang sana, sang janda miskin sedang mengasah pisau guillotine yang akan memenggal leher kehidupannya yang nyaman. Undangan yang dikirim Siska dengan niat pamer justru menjadi surat kematian bagi kebahagiaan mereka sendiri. Takdir punya cara lucu untuk membalas dendam, dan kali ini, takdir bernama Alina. Malam itu, di penthouse mewahnya, Alina tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di tepi ranjang putranya, Leo, yang sedang tertidur pulas memeluk boneka beruang usang, satu-satunya mainan yang mampu Alina beli saat Leo baru lahir. Alina mengusap rambut tebal putranya. Wajah Leo adalah perpaduan sempurna antara dirinya dan pria itu. Setiap kali melihat Leo, ada rasa sakit sekaligus kekuatan yang tumbuh di hati Alina.
Pikiran Alina melayang mundur. Jauh ke belakang. Ke masa-masa di mana mewah adalah kata yang tak ada dalam kamusnya, dan bertahan hidup adalah satu-satunya tujuan setiap kali ia membuka mata. Kilas balik, 5 tahun lalu, titik nadir. Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu, seolah langit ikut menangis melihat nasib Alina. 3 minggu setelah berita kematian Bram, Alina berdiri di depan pagar rumah yang dulu ia beli dengan tabungannya sendiri, namun sertifikatnya, atas nama cinta dan kepercayaan, ia biarkan dibawa Bram. Kini, rumah itu bukan lagi miliknya. Cepat keluar. Truk pengangkut barang sudah datang, suara melengking Bu Ratna memecah suara hujan. Wanita parubaya itu berdiri di teras, menunjuk-nunjuk koper tua yang berisi pakaian Alina. Bu, tolong. Alina memohon, perutnya yang hamil 4 bulan terasa nyeri karena stres. Hujan deras sekali. Izinkan saya berteduh sampai hujan reda. Saya tidak punya uang untuk naik taksi. Itu bukan urusanku, bentak Bu Ratna. Rumah ini sudah laku terjual. Pemilik baru mau masuk besok. Kamu itu pembawa sial, Alina. Sejak anakku menikahimu, nasibnya jadi begini. Sekarang dia mati, dan kau masih mau menyusahkan ibunya. Alina menatap mertuanya dengan pandangan tak percaya. Di mana wanita lembut yang dulu memujinya sebagai menantu idaman? Uang benar-benar telah mengubah manusia menjadi monster. Atau mungkin, inilah wajah asli Bu Ratna yang selama ini tertutup topeng. Dengan gemetar, Alina menyeret koper berat itu keluar pagar. Air hujan seketika membasahi tubuhnya, menyamarkan air mata yang tumpah ruah. Pagar besi hitam itu ditutup kasar di depan wajahnya. Bam! Alina berjalan tanpa arah. Dompetnya hanya berisi uang Rp50.000. Kartu kreditnya sudah diblokir ban karena tagihan perusahaan yang macet total setelah asetnya dikuras habis. Ia berakhir di sebuah kamar kos sempit di gang kumuh daerah pinggiran. Ukurannya hanya 3x3 meter. Kasurnya tipis dan berbau apek. Dindingnya lembab. 500.000 per bulan. Bayar di muka. Telat sehari, angkat kaki, kata ibu kos yang galak tanpa belas kasihan. Alina menyerahkan cincin kawinnya, satu-satunya perhiasan yang tersisa, karena uang tunainya tidak cukup. Cincin yang dulu disematkan Bram dengan janji sehidup semati, kini hanya bernilai sebulan sewa kamar pengap untuk berteduh. Bulan-bulan neraka. Kehidupan di kos itu adalah neraka dunia. Hamil besar tanpa suami, tanpa uang, dan tanpa keluarga. Setiap pagi, Alina memaksakan diri bangun meski punggungnya sakit luar biasa karena tidur di kasur tipis. Ia mencoba melamar kerja. Dengan ijazah S1 hukum lulusan terbaik, seharusnya mudah. Tapi siapa yang mau mempekerjakan wanita hamil besar yang terlihat pucat dan lemah? Maaf, Bu. Kami butuh karyawan yang bisa lembur. Kondisi ibu tidak memungkinkan. Maaf, kami tidak menerima ibu hamil. Penolakan demi penolakan. Akhirnya, Alina membuang gengsinya. Ia menjadi buruh cuci gosok di perumahan elit dekat gang kosnya. Tangan halusnya yang dulu hanya memegang pena untuk tanda tangan kontrak miliaran, kini kasar dan lecet terkena deterjen keras. Setiap malam, ia memijat kakinya yang bengkak sambil mengajak bicara janin di perutnya. Sabar ya, nak. Mama kuat kok. Kita pasti bisa makan besok. Tapi ada hari-hari di mana Alina tidak makan. Ia hanya minum air keran yang direbus, demi menyisihkan uang untuk membeli vitamin kehamilan generik di puskesmas. Ia rela kelaparan asal anaknya sehat. Puncaknya adalah malam kelahiran Leo. Tengah malam, air ketubannya pecah. Sakit yang luar biasa menghantam pinggangnya. Tidak ada taksi. Tidak ada ambulans. Tetangga kos acuh tak acuh. Dengan sisa tenaga terakhir, Alina berjalan kaki, terseok-seok, menuju bidan praktik mandiri yang berjarak 1 kilometer. Setiap langkah adalah perjuangan antara hidup dan mati. Darah mulai mengalir di kakinya. Tolong anak saya? Bisik Alina saat ia ambruk di depan pintu bidan. Proses persalinan itu sunyi. Tidak ada suami yang menggenggam tangan. Tidak ada ibu yang mengusap keringat. Hanya Alina, rasa sakit, dan doa yang ia rapal dalam hati. Saat tangis bayi laki-laki itu pecah, Alina ikut menangis. Bukan tangis sedih,
tapi tangis kemenangan. "Selamat, Bu. Bayinya laki-laki. Sehat, ganteng," kata Bu Bidan dengan iba, tahu betul pasiennya ini datang sendirian tanpa sepeser pun uang tunai yang cukup. Alina akhirnya membayar biaya persalinan dengan menyerahkan kalung liontin peninggalan almarhum ibunya sendiri. Harta terakhirnya. Titik balik, kue dan tanah. Leo berusia 3 bulan. Alina menggendongnya dengan kain jarik sambil berjualan kue keliling. "Kue, Bu? Kue lapis, risoles?" teriaknya di bawah terik matahari. Suatu hari, ia menjajakan kue di sebuah lokasi proyek pembangunan perumahan yang mangkrak. Ia melihat seorang pria tua keturunan Tionghoa sedang marah-marah pada mandor. "Gimana ini? Tanah sengketa kok kalian gak bilang? Saya sudah rugi miliaran," teriak pria itu, yang ternyata adalah Pak Wijaya, seorang investor properti. Alina berhenti. Insting bisnisnya yang sempat terkubur, tiba-tiba menyala. Ia tahu kasus ini. Ia pernah membaca sengketa tanah di daerah ini di koran bekas yang ia jadikan bungkus nasi. Dengan nekat, Alina mendekat. "Maaf, Pak. Boleh saya bicara sebentar?" Pak Wijaya menoleh, menatap remeh pada penjual kue kumuh itu. "Apa? Saya nggak mau beli kue." "Bukan soal kue, Pak. Soal tanah ini," kata Alina tegas, matanya memancarkan kecerdasan yang tak bisa disembunyikan oleh pakaian lusuhnya. "Bapak ditipu soal status letter C tanah ini. Tapi, Bapak bisa memenangkan sengketa ini tanpa pengadilan jika Bapak menggunakan celah hukum di pasal 19 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Saya tahu siapa pemilik girik aslinya di kampung sebelah." Pak Wijaya terdiam. Ia menatap Alina dari ujung kaki ke ujung kepala. "Siapa kamu sebenarnya?" "Saya Alina, sarjana hukum. Dan saya bisa membereskan masalah tanah Bapak dalam 1 minggu. Tapi komisinya 5% dari nilai aset." Pak Wijaya tertawa meremehkan. "Kamu? Penjual kue? Beri saya kesempatan, Pak. Jika saya gagal, Bapak tidak rugi apa-apa. Jika saya berhasil, Bapak selamatkan uang miliaran." Pak Wijaya, yang sudah putus asa, akhirnya setuju. "Oke. 1 minggu." 1 minggu itu, Alina menitipkan Leo pada tetangga kos yang baik hati dengan bayaran kue sisa. Alina bekerja seperti orang gila. Ia melacak ahli waris tanah, bernegosiasi dengan kepala desa, menyusun berkas hukum dengan tulisan tangan karena tidak punya laptop, dan memediasi kedua belah pihak. Keahlian negosiasinya yang tajam, dipadukan dengan pengetahuannya tentang hukum agraria, membuat masalah yang buntu selama setahun itu selesai dalam 6 hari. Hari ke-7, Pak Wijaya menatap dokumen sertifikat yang sudah bersih di tangannya. Ia menatap Alina yang masih mengenakan baju sederhana. "Kamu jenius," gumam Pak Wijaya. Sore itu, uang komisi sebesar 200 juta rupiah masuk ke rekening Alina yang baru ia aktifkan kembali. Alina menangis di depan mesin ATM. Ia memeluk Leo erat-erat. "Kita makan enak hari ini, Nak. Kita tidur di kasur empuk." Membangun kerajaan. Dari 200 juta itu, Alina tidak membeli barang mewah. Ia menyewa ruko kecil, membeli laptop bekas, dan mendirikan Biro Jasa Alina. Reputasinya menyebar cepat di kalangan pengembang properti. Ada wanita muda yang bisa menyelesaikan sengketa tanah paling rumit sekalipun, begitu rumornya. Alina bekerja keras. Siang jadi makelar tanah, malam belajar manajemen bisnis. Ia mulai membeli tanah-tanah bermasalah dengan harga murah, membereskan legalitasnya, lalu menjualnya dengan harga tinggi. 1 tahun berlalu, Biro Jasa Alina berubah menjadi PT Alina Propertindo. 2 tahun berlalu, ia membangun klaster perumahan pertamanya. 3 tahun berlalu, ia membeli kembali rumah lamanya yang dulu disita Bu Ratna, hanya untuk merobohkannya dan membangun taman bermain untuk Leo, sebagai simbol membuang masa lalu. Dan di tahun kelima ini, ia adalah ratu properti. Setiap rupiah yang ia kumpulkan adalah keringat dan darah. Sementara di tempat lain, Bram dan Bu Ratna hidup bermewah-mewahan dari uang curian yang seharusnya menjadi hak susu Leo. Kembali ke masa kini, Alina tersentak dari lamunannya. Napasnya memburu menahan amarah. Bayangan wajah Bu Ratna yang mengusirnya saat hujan.
bayangan wajah Bram yang meninggalkannya. Bayangan rasa lapar yang menggerogoti perutnya saat menyusui Leo. Semua itu kini menjadi bahan bakar. Alina bangkit dari tempat tidur Leo. Ia berjalan ke ruang kerjanya di penthouse itu. Di dinding, ia menempelkan foto-foto targetnya, Bram, Siska, Bu Ratna. Ia mengambil spidol merah, menarik garis silang di wajah Bram. Dulu aku bangkit dari debu untuk bertahan hidup, gumam Alina, suaranya dingin dan mematikan. Sekarang, aku akan membuat kalian menjadi debu. Ponselnya berdering. Pesan dari Pierre, desainernya. Gaun sudah siap, Madam. Sesuai permintaan. Merah darah yang akan membuat pengantin wanita terlihat seperti hantu pucat. Alina tersenyum. Permainan dimulai. Senin pagi itu, ruang rapat pribadi di lantai teratas Alina Corp terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena aura yang dipancarkan oleh Alina yang duduk di ujung meja panjang. Di hadapannya, duduk 3 orang pria dengan setelan jas rapi. Mereka adalah tim hukum terbaik di Jakarta yang disewa khusus oleh Alina. Di tengah mereka, Pak Handoko, pengacara senior yang terkenal kejam di meja hijau, sedang membolak-balik berkas temuan detektif Raka. Luar biasa, gumam Pak Handoko, menggelengkan kepala. Dalam 30 tahun karir saya, ini adalah kasus penipuan domestik paling rapi sekaligus paling bodoh yang pernah saya lihat. Alina menatap lurus ke depan. Jelaskan bagian bodohnya, Pak Handoko. Rapi karena dia berhasil memalsukan kematian dengan memanfaatkan kecelakaan pesawat. Itu brilian dalam kekejamannya, jelas Handoko. Tapi bodoh, sangat bodoh karena dia kembali menggunakan nama aslinya di undangan pernikahan dan berani menikah lagi tanpa memastikan status hukum pernikahan pertamanya. Secara hukum, saya janda mati, kan? Tanya Alina. Secara administrasi, ya. Akta kematiannya sudah terbit 5 tahun lalu, jawab Handoko. Tapi, fakta bahwa dia masih hidup secara biologis dan kini muncul kembali, otomatis membatalkan status kematian itu jika kita menggugatnya ke pengadilan. Dan karena kalian belum pernah bercerai secara resmi di pengadilan agama maupun sipil, pernikahan kalian masih sah demi hukum. Handoko mentondongkan tubuhnya. Artinya, Bu Alina, jika dia menikahi Siska Sabtu besok, dia melakukan tindak pidana poligami tanpa izin, pasal 279 KUHP, dengan ancaman 5 tahun penjara. Ditambah pemalsuan dokumen kematian, pasal 263 KUHP, dan penggelapan aset perusahaan, pasal 372 KUHP. Kita bisa memiskinkannya dan membusukkannya di penjara seumur hidup. Senyum tipis terukir di bibir Alina. Senyum yang tidak mencapai matanya. Saya tidak ingin menghentikan pernikahannya, Pak Handoko, kata Alina tenang. Tim pengacara itu saling pandang, bingung. Maksud ibu? Kita bisa mengajukan injunction untuk membatalkan acara itu sekarang juga, saran salah satu pengacara muda. Tidak, tolak Alina tegas. Jika kita batalkan sekarang, mereka hanya akan malu sedikit. Mereka bisa beralasan ada kesalahpahaman administrasi. Siska masih bisa membelanya. Ibunya masih bisa bersandiwara. Alina berdiri, berjalan perlahan mengelilingi meja rapat. Langkah hak tingginya berbunyi tak-tak-tak berirama di lantai marmer, seperti detak jam kematian. Biarkan mereka berpesta. Biarkan mereka merasa di puncak dunia. Biarkan Siska merasa menang karena mendapatkan suami kaya. Biarkan Bram merasa aman. Biarkan Bu Ratna kekenyangan makan kue pengantin. Alina berhenti tepat di belakang kursi Handoko, meletakkan tangannya di sandaran kursi. Saya ingin kita menyerang tepat saat mereka memotong kue pengantin. Saat semua mata tertuju pada mereka. Saat kamera wartawan menyala. Saya ingin Bapak membawa polisi masuk tepat di detik itu. Handoko tersenyum lebar, mengerti permainan ini. Sebuah eksekusi publik. Saya suka gaya ibu. Siapkan berkas gugatan perdata juga, tambah Alina. Saya ingin menyita semua yang dia punya. Rumah, mobil, rekening, bahkan baju yang menempel di badannya jika perlu. Pastikan setelah pesta itu, dia tidak punya uang sepeser pun untuk membayar pengacara. Siap, Bu.
Kami akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk operasi tangkap tangan atas dasar laporan penipuan dan pemalsuan identitas. Persiapan sang ratu. Sore harinya, Alina pergi ke Maison Pierre, butik haute couture paling eksklusif di kota. Pierre, desainer berdarah Prancis Jawa yang nyentrik, sudah menunggunya di depan pintu. "Ah, Madam Alina, muse saya," seru Pierre, mencium pipi kiri dan kanan Alina. "Saya sudah menyiapkan gaun itu. Seperti yang Anda minta." "Gaun untuk membunuh, secara metafora, tentu saja." Pierre menuntun Alina ke ruang ganti VIP. Di tengah ruangan, pada sebuah manekin, terpajang gaun itu. Indah, mengerikan, memukau. Gaun itu berwarna merah crimson, merah darah yang pekat dan gelap. Potongannya mermaid yang memeluk lekuk tubuh sempurna Alina, dengan belahan kaki tinggi yang memamerkan jenjang kakinya. Bahannya sutra bludru yang terlihat mewah di bawah lampu kristal. Bagian punggungnya terbuka rendah, menampilkan kulit Alina yang mulus. "Merah," gumam Alina, menyentuh kain halus itu. "Warna keberanian. Warna bahaya. Dan warna yang akan membuat pengantin wanita yang pakai baju putih terlihat pucat dan membosankan," tambah Pierre sambil mengedipkan mata. Alina mencoba gaun itu. Saat ia keluar dari kamar ganti dan berdiri di depan cermin besar, Pierre menahan napas. Alina tampak seperti dewi pembalasan dendam. Riasan wajahnya dibuat tajam, smokey eyes dan lipstik merah marun. Rambut hitam panjangnya dibiarkan tergerai bergelombang. "Sempurna," bisik Alina. "Dan untuk tuan muda?" tanya Pierre. Asisten Pierre membawa setelan jas tuxedo hitam kecil untuk anak usia 5 tahun. Jas itu dijahit dari bahan Italia terbaik, sama persis dengan kualitas jas para diplomat. "Leo akan terlihat seperti pangeran kecil," kata Alina, membayangkan putranya. "Dia harus terlihat lebih berkelas daripada ayahnya yang penipu itu." Kebenaran untuk Leo. Malam khas 1. Ini adalah bagian tersulit bagi Alina. Menjelaskan pada Leo. Leo sedang bermain Lego di ruang tengah. Anak itu cerdas, mewarisi otak Alina. Di usianya yang baru 5 tahun, dia sudah peka terhadap perasaan ibunya. "Leo sayang," panggil Alina lembut, duduk di karpet di sebelah putranya. "Ya, Emma?" Leo menoleh, matanya bulat jenaka. "Besok, kita akan pergi ke pesta." "Pesta besar. Asyik, ada kue?" "Ada kue besar. Tapi, di sana kita juga akan bertemu seseorang. Seseorang yang dulu Mama ceritakan sudah pergi jauh." Leo terdiam, tangannya berhenti menyusun balok Lego. "Papa?" Alina mengangguk pelan. Tenggorokannya tercekat. Bagaimana menjelaskan pada anak kecil bahwa ayahnya memalsukan kematian demi uang? Leo ingatkan, Mama pernah bilang papa tersesat. Ternyata dia sudah ditemukan. Papa yang sekarang sedang sakit, Nak. Bukan sakit batuk atau pilek. Tapi hatinya yang sakit. Dia lupa sama kita. "Lupa sama Leo?" tanya bocah itu lirih. Alina memeluk Leo erat-erat, menahan air matanya agar tidak tumpah. "Ia tidak boleh terlihat lemah. Dia lupa. Tapi besok, kita akan mengingatkan dia. Leo harus janji sama Mama. Besok Leo harus gagah. Tidak boleh menangis. Leo harus pegang tangan Mama yang kencang. Kita tunjukkan sama Papa dan semua orang, kalau Leo dan Mama hidup bahagia dan hebat tanpa dia. Oke?" Leo menatap ibunya, lalu mengangguk mantap. "Oke, Ma. Leo akan jadi pangeran yang jaga Mama. Kalau Papa jahat, Leo akan pasang badan." Hati Alina hancur sekaligus bangga mendengar ucapan polos itu. Anak sekecil ini sudah harus memikul beban dosa ayahnya. "Terima kasih, sayang. Sekarang tidur ya. Besok kita punya pertempuran yang harus dimenangkan." Malam sebelum badai. Jam 12 malam. Alina berdiri di balkon penthouse. Angin malam menerpa wajahnya. Di kejauhan, di salah satu hotel bintang 5, Siska mungkin sedang melakukan perawatan spa pranikah. Bram mungkin sedang tertawa-tawa dengan teman-temannya di pesta bujang, menenggak champagne mahal yang dibeli pakai uang Alina. Bu Ratna mungkin sedang memamerkan perhiasan barunya ke saudara-saudaranya. Mereka tidur nyenyak malam ini, tanpa tahu bahwa besok, langit mereka akan runtuh. Alina mengecek ponselnya.
Pesan masuk dari kepala keamanan yang ia sewa. Tim pengawal siap, Bu. 10 personel berbadan tegap. Mobil Rolls-Royce Phantom sudah disiapkan di lobi jam 6 sore. Jalur evakuasi jika terjadi kerusuhan juga sudah dipetakan. Alina membalas singkat, bagus. Pastikan tidak ada yang menghalangi saya naik ke panggung. Ia menengadah ke langit gelap tanpa bintang. Mas Bram, bisiknya pada angin. Nikmatilah malam terakhirmu sebagai orang bebas. Nikmatilah kasur empukmu. Karena besok, kau akan tidur di lantai beton yang dingin. Alina masuk ke dalam, menutup pintu kaca balkon. Ia mematikan lampu. Kegelapan menyelimuti ruangan, tapi api di dalam hati Alina menyala lebih terang dari sebelumnya. Segalanya sudah siap. Panggung sudah ditata. Aktor-aktornya sudah di posisi. Besok adalah hari eksekusi. Sabtu, 25 November. Hari penghakiman. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan, seolah alam semesta sedang menggelar karpet merah untuk drama yang akan terjadi malam ini. Di penthouse Alina, suasana hening namun penuh ketegangan yang menggetarkan udara. Bukan ketegangan karena takut, melainkan adrenalin murni dari seorang prajurit yang akan berangkat ke medan perang terakhirnya. Di kamar utama yang luas, Alina duduk di depan cermin rias bergaya Victorian. Di sekelilingnya, tim penata rias dan rambut bekerja dengan efisiensi diam. Tidak ada obrolan basa-basi. Mereka tahu, klien mereka malam ini tidak ingin terlihat cantik dalam definisi biasa. Alina ingin terlihat mengintimidasi. Buat mataku tajam, perintah Alina pelan. Seperti mata elang yang melihat tikus di ladang gandum. Penata rias mengangguk, memborkan eyeshadow warna arang dan perak di kelopak mata Alina, menciptakan efek smoky yang dramatis namun berkelas. Garis eyeliner ditarik tegas, membingkai bola mata Alina yang coklat gelap, memancarkan aura dingin yang menusuk. Lipstik merah darah dipulas di bibirnya. Merah yang berani. Merah yang meneriakkan kekuasaan. Merah yang menjadi simbol bahwa ia hidup, berdarah daging, dan siap menuntut balas atas setiap tetes air mata yang pernah jatuh. Pierre, sang desainer, masuk membawa gaun itu. Gaun crimson refenge. Saatnya, Madam, bisik Pierre penuh hormat. Alina berdiri. Timnya membantu memakaikan gaun sutra bludru itu. Saat resleting belakang ditarik ke atas, kain itu memeluk tubuh Alina seperti kulit kedua. Potongan mermaidnya menonjolkan lekuk pinggang dan pinggulnya yang sempurna. Belahan rok yang tinggi mengekspos kaki jenjangnya setiap kali ia melangkah. Alina menatap pantulannya di cermin besar. Ia hampir tidak mengenali wanita itu. Di mana Alina yang dulu memakai daster lusuh sambil mengucek baju di ember plastik? Di mana Alina yang menangis memohon pada ibu kos agar tidak diusir? Wanita di cermin itu adalah Ratu. Ratu yang bangkit dari kematiannya sendiri. Ia menyematkan set perhiasan berlian Hope Diamond imitasi kualitas terbaik, karena yang asli ada di museum, namun kilauannya membutakan mata. Kalung itu melingkar di lehernya, dingin dan berat, mengingatkannya pada beban penderitaan yang telah ia ubah menjadi kekuatan. Mam! Suara kecil itu memecah keheningan. Leo berlari masuk, lalu berhenti mendadak. Matanya terbelalak menatap ibunya. Mama seperti ratu jahat di film kartun, tapi versi baiknya, seru Leo polos. Alina tertawa lepas, tawa pertamanya hari itu. Ia berjongkok, mensejajarkan wajahnya dengan putranya. Leo tampak sangat tampan dengan tuxedo hitam mininya, rambutnya disisir rapi ke belakang dengan sedikit gel, persis seperti eksekutif muda. Terima kasih, sayang. Leo juga sangat tampan. Siap menjadi pangeran pelindung mama. Leo mengangkat dagunya, meniru gaya ibunya. Konfu menuju medan perang. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Di lobi apartemen mewah itu, pemandangan tidak biasa terjadi. 10 pria berbadan tegap dengan setelan safari hitam dan ARPC di telinga berbaris rapi. Mereka adalah tim keamanan elit yang biasa mengawal pejabat negara. Sebuah Rolls-Royce Phantom hitam mengkilap sudah menunggu, mesinnya menderu halus. Di belakangnya, 2 mobil SUV Pajero Sport hitam siap mengiringi. Ini bukan sekadar perjalanan ke pesta pernikahan. Ini adalah demonstrasi kekuatan. Alina menggandeng tangan Leo,
berjalan keluar dari lift pribadi. Bunyi hak stiletonya menggema di lobi marmer. Para staf apartemen dan penghuni lain berhenti beraktivitas, menatap dengan kagum dan penasaran. "Malam, Bu Alina." "Mobil siap," kata kepala keamanan, Pak Teguh, sambil membukakan pintu Rolls-Royce. Alina masuk, aroma kulit mewah menyapa indera penciumannya. Leo duduk di sebelahnya, memandang keluar jendela dengan takjub. "Kita mau ke istana ya, Ma?" "Hampir, Nak. Kita mau ke tempat di mana orang-orang jahat sedang berpura-pura menjadi raja." Iring-iringan mobil itu membelah kemacetan Jakarta. Di dalam mobil, Alina tidak menyalakan musik. Ia butuh keheningan untuk menata kalimat-kalimat yang akan ia ucapkan nanti. Ia membayangkan wajah Bram saat melihatnya. Ia membayangkan wajah Bu Ratna. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. 5 tahun ia menahan diri. 5 tahun ia memendam pertanyaan, kenapa? Malam ini, ia tidak butuh jawaban. Ia hanya butuh mereka hancur. Ponselnya bergetar. Pesan dari detektif Raka. Target sudah di lokasi. Akad nikah berjalan lancar tadi sore. Resepsi baru saja dimulai. Bram terlihat gugup, mungkin firasat. Siska sibuk pamer cincin berlian, palsu, ke teman-temannya. Bu Ratna sedang makan kambing guling dengan rakus. Posisi kamera tersembunyi aktif dan live streaming ke HP ibu. Alina membuka tautan live streaming itu. Di layar ponselnya, ia melihat ballroom hotel yang didekorasi dengan bunga mawar putih dan lili. Sangat mewah, sangat mahal. Dan semua itu dibayar dengan uang hasil keringat Alina menjual kue dan tanah. Ia melihat Bram di pelaminan, memakai beskap adat Jawa modern berwarna sampanye. Wajahnya memang sedikit berubah, lebih tua, lebih berisi, tapi mata licik itu tetap sama. Mata yang dulu menatap Alina penuh cinta palsu sebelum terbang meninggalkannya. "Nikmatilah senyummu selagi bisa, Mas," desis Alina. Tiba di kandang singa. Pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Hotel Imperial, Jakarta Pusat. Lobi hotel penuh sesak dengan tamu undangan yang turun dari mobil-mobil mewah. Tapi suasana berubah ketika iring-iringan mobil Alina tiba. 2 SUV pengawal berhenti lebih dulu. 8 pria berbadan besar turun dengan sigap, membuka jalan di tengah kerumunan, menciptakan koridor aman. Orang-orang mulai berbisik. Siapa itu? Pejabat negara? Atau artis internasional? Lalu, Rolls-Royce itu berhenti tepat di depan pintu utama. Supir berseragam putih turun, membukakan pintu penumpang belakang. Kaki jenjang berbalut sepatu hak tinggi merah keluar lebih dulu. Lalu, berdirilah Alina. Cahaya lampu chandelier lobi hotel memantul di gaun merahnya, membuatnya tampak bersinar. Angin malam menerbangkan sedikit rambutnya, menambah efek dramatis. Ia berdiri tegak, dagu terangkat, memancarkan aura intimidasi yang begitu kuat hingga beberapa tamu di dekatnya mundur selangkah tanpa sadar. Ia mengulurkan tangan ke dalam mobil, dan Leo kecil melompat turun. Ibu dan anak itu berdiri berdampingan, seperti lukisan keluarga kerajaan yang turun ke bumi. Valet hotel ternganga. Resepsionis berhenti mengetik. Alina tidak menoleh ke kanan atau kiri. Ia berjalan lurus menuju Grand Ballroom. Langkahnya pasti, tatapannya lurus ke depan, menembus pintu ganda yang tertutup itu, menembus dinding, menembus waktu, menuju pria yang pernah ia cintai dan kini ia benci setengah mati. Di depan pintu masuk ballroom, petugas penerima tamu meminta undangan. "Undangan, Bu?" tanya petugas itu ragu-ragu, terintimidasi oleh para pengawal Alina. Alina tidak menjawab. Ia hanya memberikan isyarat mata pada Pak Teguh. Pak Teguh menyerahkan amplop dus tipping itu. "Bu Alina, tamu VIP." Sahabat lama mempelai wanita dan kenalan sangat dekat mempelai pria. Petugas itu membaca nama di daftar tamu, tidak menemukannya di daftar VIP, tapi melihat penampilan Alina, ia tidak berani bertanya. Ia segera mempersilakan masuk. Pintu ballroom yang besar dan berat itu perlahan terbuka. Suara musik orkestra dari dalam terdengar mengalun. Lagu A Thousand Years sedang dimainkan. Lagu tentang cinta abadi. Ironis sekali. Alina menarik napas panjang. Menghirup udara yang sama dengan pengkhianatnya. "Siap, Leo?"
bisiknya. Siap, Ma. Ayo kita sikat, bisik Leo semangat. Alina tersenyum miring. Dengan satu langkah mantap, ia melintasi ambang pintu. Cahaya lampu sorot ruangan menyambutnya. Dan saat itu, waktu seolah berhenti bagi semua orang di dalam ruangan itu. Kehadiran Alina bukan sekadar kedatangan tamu. Itu adalah sebuah pernyataan perang. Merah di tengah lautan putih dan pastel. Api di tengah kebekuan hati nurani. Bram, yang sedang bersalaman dengan tamu di atas pelaminan, menoleh ke arah pintu masuk karena keributan kecil di sana. Gelas wine di tangan tamu di sebelahnya jatuh pecah. Perang, tapi Bram tidak mendengarnya. Karena di sana, di ujung karpet merah, berdiri hantu masa lalunya. Hantu yang ia kira sudah mati kelaparan. Hantu yang kini terlihat lebih hidup, lebih cantik, dan jauh lebih berbahaya daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Tatapan mereka bertemu. Dan di detik itu, Bram tahu. Hidupnya sudah tamat. Hening. Itulah satu kata yang menggambarkan suasana Grand Ballroom Hotel Imperial saat itu. Ratusan tamu yang sebelumnya sibuk mengunyah hidangan mewah dan berbasa-basi tentang bisnis, kini mematung. Semua mata, tanpa terkecuali, tersedot ke arah pintu masuk utama. Di sana, di bawah sorotan lampu kristal yang megah, Alina berdiri bak Dewi Nemesis, Dewi Pembalasan dalam mitologi Yunani. Gaun merah darahnya menyala kontras di tengah lautan dekorasi serba putih. Setiap inci tubuhnya meneriakkan kemewahan yang tak terjangkau. Alina mulai melangkah. Tak, tak, tak. Bunyi hak stiletonya memecah keheningan, berirama konstan, tenang, namun mengancam. Di sampingnya, Leo berjalan dengan dagu terangkat, menggenggam tangan ibunya erat, menatap orang-orang dewasa di sekitarnya dengan tatapan tajam yang diwarisi dari ibunya. Di belakang mereka, 10 pengawal berjas hitam membentuk formasi V, menyapu siapapun yang berani menghalangi jalan ratu mereka. Itu, Alina, bisik seorang wanita sosialita di meja depan, teman lama Siska. Alina yang katanya jadi gelandangan itu. Gelandangan apanya? Balas temannya, matanya melotot menatap kalung di leher Alina. Kau lihat kalung itu? Itu limited edition dari pelelangan di Swiss tahun lalu. Harganya bisa buat beli hotel ini. Bisik-bisik mulai menjalar seperti api di rumput kering. Di atas pelaminan, Bramantio, atau Abimanyu, merasakan darahnya surut dari wajah. Kakinya lemas seketika. Ia mencengkeram sandaran kursi pelaminan begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Itu Alina. Bukan hantu. Bukan ilusi. Itu istri yang ia tinggalkan 5 tahun lalu. Istri yang ia bayangkan sedang membusuk di kolong jembatan atau mati kelaparan bersama bayinya. Tapi wanita yang berjalan mendekatinya sekarang ini jauh lebih bersinar daripada Siska, wanita yang baru saja ia nikahi. Aura Alina begitu kuat, begitu mendominasi, hingga Bram merasa mengecil menjadi serangga. Mas? Mas Abi kenapa? Bisik Siska bingung, menyenggol lengan suaminya. Siska belum melihat ke arah pintu karena sibuk membetulkan gaunnya yang sedikit terinjak. Bram tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Tenggorokannya tercekat rasa takut yang purba. Siska akhirnya mengikuti arah pandang suaminya. Matanya membelalak. Alina? Siska memekik pelan. Namun, reaksi Siska berbeda dengan Bram. Siska tidak takut. Ia justru merasa tersinggung. Ia marah. Bagaimana mungkin ada tamu yang berani datang dengan gaun merah menyala di pesta pernikahannya yang bertema white elegan? Bagaimana mungkin ada tamu yang lebih cantik dan lebih mahal darinya di hari bahagianya? Dasar tidak tahu sopan santun, desis Siska, insting persaingannya muncul. Dia pikir dia siapa datang dengan pasukan sirkus begitu? Mau pamer? Lihat saja nanti. Sementara itu, di meja VIP keluarga, Bu Ratna sedang menyantap potongan daging domba. Saat melihat Alina, garpu di tangannya terlepas. Klontang. Wajah tua itu memucat. Mulutnya menganga. Ia mengenali cucunya. Anak kecil di sebelah Alina, wajahnya sangat mirip dengan Bram saat kecil. Mati aku. Gumam Bu Ratna. Tangannya gemetar hebat hingga menumpahkan gelas sirup ke kebaya mahalnya. Konfrontasi di karpet merah. Alina terus berjalan. Ia tidak tersenyum. Wajahnya dingin,
tanpa ekspresi, seperti patung marmer yang indah namun tak tersentuh. Para tamu undangan secara otomatis membelah diri, memberi jalan, seolah-olah mereka sedang menyambut kedatangan presiden. Alina menikmati setiap detik ketakutan yang terpancar dari wajah Bram. Ia bisa melihat keringat dingin mulai mengucur di pelipis pria itu. Saat Alina tiba di depan panggung pelaminan yang rendah, 2 orang petugas keamanan hotel mencoba menghadang. "Maaf, Bu. Dilarang naik ke panggung tanpa izin." Belum sempat petugas itu menyelesaikan kalimatnya, Pak Teguh, kepala keamanan Alina, sudah menahan bahu petugas itu dengan satu tangan kekar. "Minggir," ucap Pak Teguh pelan namun penuh ancaman. Petugas hotel itu mundur teratur, sadar mereka kalah jumlah dan kalah kelas. Alina menaiki anak tangga pelaminan satu persatu. Setiap langkahnya terasa lambat dan menyiksa bagi Bram. Kini, Alina berdiri sejajar dengan mereka. Siska, yang merasa harga dirinya terinjak karena semua mata tertuju pada Alina, maju selangkah. Ia memasang senyum palsu terbaiknya, senyum manis yang penuh racun. "Alina, ya ampun, kau datang," seru Siska dengan nada yang sengaja dikeraskan agar terdengar para tamu. "Aku kira kau tidak akan datang. Soalnya, ya, kau tahu kan, undangan ini khusus kalangan tertentu. Aku salut kau berani datang, pasti kau menabung lama ya buat sewa gaun dan mobil ini demi menghormati pestaku." Hening lagi. Para tamu menahan napas mendengar sindiran kasar itu. Alina tidak marah. Ia justru tertawa. Tawa yang renyah, elegan, dan sangat menghina. "Sewa?" ulang Alina lembut, suaranya mengalun merdu melalui mikrofon yang dengan sigap diambilkan oleh salah satu pengawalnya dari tangan MC yang bengong. Alina menatap Siska dengan pandangan iba, seolah menatap anak kecil yang bodoh. "Siska sayang, gaun ini dirancang khusus oleh Pierre di Paris, harganya lebih mahal daripada seluruh biaya catering pestamu ini. Dan mobil di depan? Itu milikku. Lunas. Bukan hasil menipu atau mencuri aset orang lain." Wajah Siska merah pada menahan malu dan amarah. Alina kemudian mengalihkan pandangannya. Tatapannya melewati Siska, langsung menusuk ke manik mata Bram. "Selamat malam, Mas Bram," sapa Alina. Ia sengaja menekan nama itu. Bram gemetar. Lututnya benar-benar tidak kuat menopang tubuhnya lagi. Ia terduduk kembali di kursi pelaminan, tampak menyedihkan. "Kah?" Suara Bram parau, nyaris tak terdengar. Bagaimana? Bagaimana aku bisa di sini?" potong Alina. "Atau bagaimana aku bisa hidup setelah kau mencuri semua uangku dan membiarkanku mati?" Bisik-bisik di ruangan itu berubah menjadi keributan kecil. Kata, mencuri, dan membiarkan mati, mulai didengar oleh tamu-tamu di barisan depan. Siska panik. "Apa maksudmu, Alina? Jangan mengacau di sini. Suamiku namanya Abimanyu. Bukan Bram. Kau salah orang." "Pengawal, usir orang gila ini." Alina mengangkat tangan kirinya, memberi isyarat pada Siska untuk diam. Cincin berlian besar di jarinya berkilauan, menyilaukan mata Siska. "Diamlah, Siska. Kau hanya figuran bodoh dalam drama ini," kata Alina dingin. "Pemeran utamanya adalah pria pengecut yang sedang duduk gemetar di sebelahmu itu." Alina menarik Leo mendekat ke depan. "Lihat anak ini, Mas Bram." Suara Alina mulai meninggi, getaran emosi mulai terdengar, namun ia tetap terkendali. Tatap matanya. "Apakah kau melihat dirimu di sana? Atau kau terlalu sibuk menghitung uang harammu sampai lupa wajah darah dagingmu sendiri?" Bram menatap Leo. Anak itu menatap balik dengan berani, tanpa rasa takut. Mata itu mata Bram. Hidung itu hidung Bram. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. "Papa jahat," ucap Leo tiba-tiba. Suara anak kecil itu jernih dan terdengar jelas melalui mikrofon yang dipegang ibunya. "Papa bikin mama nangis. Papa pencuri." Kalimat polos itu menghantam ruangan itu lebih keras daripada palu hakim. Panggung kehancuran dimulai. Bu Ratna yang tidak tahan lagi melihat situasi ini, berlari naik ke panggung dengan tergopoh-gopoh. Mulutnya belepotan sisa makanan. "Heh, perempuan tidak tahu diri," teriak Bu Ratna, menunjuk wajah Alina. "Berani-beraninya kamu datang ke sini dan memfitnah anak saya. Pergi kamu."
Dasar pembawa sial. Alina menoleh perlahan ke arah mertuanya. Tatapannya berubah menjadi tatapan jijik. Ah, Ibu Ratna, sapa Alina. Wanita yang rajin pengajian tapi memakan uang hak cucu yatim piatu. Apa kabar, Bu? Rumah mewah di Pondok Indah itu nyaman? Sayang sekali, sertifikatnya masih atas nama perusahaan saya yang dulu dicuri anak ibu. Bohong, jerit Bu Ratna histeris. Itu warisan. Semua orang tahu Bram sudah meninggal. Ini Abimanyu. Sepenuhnya? Alina tersenyum miring. Ia memberi kode pada Pak Teguh. Dalam sekejap, layar besar LED di belakang pelaminan yang tadinya menampilkan foto prewedding romantis Siska dan Bram, berkedip. Gambar berganti. Muncul sebuah video CCTV buram namun jelas. Video Bram di bandara, membatalkan check-in. Video Bram masuk ke mobil Bu Ratna di area kargo. Video Bram menarik uang tunai miliaran rupiah di bank. Suara riuh rendah penonton meledak menjadi teriakan kaget. Hadirin sekalian, suara Alina menggema, menguasai ruangan. Selamat datang di pertunjukan sesungguhnya. Judulnya, Bangkit dari Kubur Demi Harta. Alina merentangkan tangannya, gaun merahnya berkibar. Malam ini, pesta ini bukan lagi perayaan cinta. Malam ini adalah pengadilan. Bram menutup wajahnya dengan kedua tangan. Siska menatap layar besar itu dengan mulut ternganga, lalu menatap suaminya dengan horor. Dunia mereka runtuh. Dan Alina berdiri di atas puing-puingnya dengan mahkota kemenangan. Layar LED raksasa itu terus memutar aib yang selama ini terkubur rapi. Video CCTV berganti dengan slide dokumen perbankan yang diperbesar. Angka-angka nominal fantastis, miliaran rupiah, terpampang jelas dengan garis merah yang menghubungkan rekening PT Alina Propertindo ke rekening pribadi Ratna Ningsih, tepat 3 hari setelah tanggal kematian Bram. Suara shutter kamera wartawan, yang entah bagaimana bisa lolos masuk atau mungkin disusupkan oleh Alina, terdengar bersahutan seperti tembakan senapan mesin. Kilatan lampu blitz menghajar wajah Bram yang kini pucat pasi dan berkeringat dingin. Penyangkalan yang sia-sia. Matikan! Matikan layarnya, teriak Bram panik. Suaranya pecah, hilang wibawanya. Ia mencoba berlari ke arah operator sound system di samping panggung, tapi 2 pengawal Alina sudah berdiri di sana, melipat tangan di dada dengan wajah garang. Jangan sentuh apapun, perintah salah satu pengawal itu dingin. Bram mundur ketakutan. Bram kembali ke tengah pelaminan, menyambar mikrofon. Tangannya gemetar begitu hebat hingga mikrofon itu hampir jatuh. Hadirin sekalian, jangan percaya. Ini fitnah. Ini deepfake. Teknologi zaman sekarang bisa memasukkan wajah siapa saja, teriak Bram putus asa. Ia menunjuk Alina dengan jari telunjuk yang bergetar. Wanita ini gila. Dia mantan pacar saya yang obsesif. Dia tidak terima saya menikah dengan Siska. Semua bukti di layar itu palsu. Sebagian tamu tampak ragu. Deepfake? Mungkinkah? Bagaimanapun, Bram yang mereka kenal sebagai Abimanyu adalah pengusaha tambang yang dermawan. Alina tidak membantah dengan teriakan. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang membuat nyali siapapun menciut. Ia memberi kode pada Pak Teguh. Bagikan, perintah Alina. Para pengawal Alina yang menyebar di seluruh ruangan mulai membagikan map-map hitam kepada para tamu VIP, kolega bisnis Bram, dan keluarga Siska. Silakan dibuka. Suara Alina mengalun tenang. Jika video bisa dipalsukan, bagaimana dengan dokumen legal yang dicap basah oleh bank dan notaris? Tamu-tamu itu membuka map tersebut. Di dalamnya ada salinan rekening koran asli, surat pernyataan dari maskapai penerbangan bahwa penumpang bernama Bramantio Abimanyu membatalkan penerbangan, dan salinan akta kelahiran Leo yang mencantumkan nama Bramantio sebagai ayah kandung. Ayah Siska, Pak Hermawan, seorang pengusaha tekstil terkemuka, membuka map itu dengan tangan gemetar. Wajahnya merah padam saat membaca rincian aliran dana. Abimanyu? Suara Pak Hermawan bergetar menahan amarah. Jelaskan ini. Kenapa ada transferan 5 miliar dari perusahaan wanita ini ke rekening ibumu? Tanggalnya 5 tahun lalu. Bram terdiam. Mulutnya membuka tutup seperti ikan yang kehabisan oksigen. Itu bisnis, Pak. Bisnis masa lalu, elak Bram. Bisnis, potong Alina tajam.
Bisnis mencuri uang istri yang sedang hamil, lalu pura-pura mati supaya bisa kawin lari dengan uang itu? Bisnis macam apa itu, Mas? Runtuhnya pertahanan Siska. Siska, yang sedari tadi diam dalam kebingungan, akhirnya meledak. Ia merebut map dari tangan ayahnya, membacanya sekilas, lalu menatap Bram dengan horor. Jadi, semua gosip itu benar? Kamu dulu punya istri? Tanya Siska, suaranya melengking histeris. Dan kamu bilang kamu duda mati? Kamu bilang istrimu meninggal karena sakit. Dia memang sudah mati bagi aku, Siska, sergah Bram keceplosan. Badengan. Siska menampar pipi Bram keras-keras. Plah! Suara tamparan itu menggema di seluruh ballroom melalui mikrofon yang masih menyala. Kamu tipu aku, Mas. Kamu bilang kamu kaya raya dari hasil tambang warisan ayahmu. Ternyata kamu maling. Siska menangis meraung, bukan karena sedih mengkhianati temannya, tapi karena malu. Dan kamu, Siska, sela Alina, membidik sasaran berikutnya. Jangan berlagak jadi korban suci. Alina menekan tombol di remote kecil di tangannya. Layar LED berganti gambar lagi. Kali ini, foto-foto liburan Siska dan Bram di Bali, tertanggal 6 bulan sebelum kecelakaan pesawat itu. Di foto itu, Siska sedang mencium pipi Bram dengan mesra. Kalian pikir aku bodoh? Alina melangkah mendekati Siska. Saat aku sedang hamil muda, mual-mual di rumah, kalian berdua bersenang-senang di Bali. Kau tahu dia suami orang, Siska. Kau tahu dia suamiku. Kau datang ke acara syukuran 4 bulanan kehamilanku. Ingat? Kau memelukku dan bilang, semoga bayinya sehat. Padahal di belakangku, kau tidur dengan ayahnya. Siska terhuyung ke belakang, nyaris jatuh jika tidak menabrak kursi pelaminan. Gaun pengantin putihnya yang mahal kini terasa seperti kain kafan yang menjeratnya. Para tamu mulai mencemooh. Dasar pelakor, teriak seseorang dari belakang. Doh, malu-maluin keluarga. Pantas kaya mendadak, ternyata hasil nyolong. Suara-suara itu makin lama makin ramai. Teman-teman sosialitas Siska yang biasanya memuja-muji, kini memandang jijik dan mulai menjauh, seolah Siska membawa virus menular. Penghakiman sang mertua. Bu Ratna, yang menyadari situasi sudah tak terkendali, mencoba menyelinap turun dari panggung. Ia ingin kabur. Eits, mau kemana, Bu Mertua? Suara Alina menghentikan langkah Bu Ratna. 2 pengawal langsung memblokir tangga turun. Alina berjalan menghampiri wanita tua itu. Bu Ratna yang biasanya angkuh, kini menciut ketakutan. Jangan sakiti saya sudah tua. Cicit Bu Ratna. Sakit? Alina tertawa getir. Ibu bicara soal sakit? Bagaimana rasanya saat ibu mengusir saya di tengah hujan badai? Saat saya hamil cucu ibu sendiri? Ibu bilang, pergi kamu pembawa sial. Ibu ingat? Alina mendekatkan wajahnya ke wajah Bu Ratna. Ibu makan enak pakai uang saya. Ibu beli tas branded pakai uang susu Leo. Ibu naik haji, pakai uang curian. Apa ibu pikir Tuhan tidak melihat? Apa ibu pikir doa anak yatim yang dizalimi tidak didengar? Saya Vilaf, Alina. Itu ide Bram. Saya cuma ikut saja. Bu Ratna mulai menangis, mencoba melempar kesalahan pada anaknya demi menyelamatkan diri sendiri. Ibu macam apa kau? Teriak Bram dari sisi lain panggung, tak percaya ibunya mengkhianatinya. Ibu yang suruh aku cairkan uang itu. Ibu yang bilang Alina bakal nikah lagi jadi hartanya harus diamankan. Diam kamu anak durhaka, balas Bu Ratna. Pemandangan ibu dan anak yang saling menyalahkan di atas pelaminan itu sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan bagi Alina. Keluarga yang terlihat harmonis dan kaya raya itu hancur lebur dalam hitungan menit, saling tikam demi menyelamatkan kulit masing-masing. Kehancuran pesta. Pesta itu sudah berubah menjadi pasar malam yang kacau. Pelayan catering berhenti melayani, malah sibuk merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Band pengiring berhenti bermain. Alina kembali ke tengah panggung, menggandeng Leo. Lihatlah mereka, nak, kata Alina pada putranya, cukup keras untuk didengar semua orang. Inilah wajah asli keserakahan. Ingat ini baik-baik, supaya kamu tidak pernah menjadi seperti mereka. Leo mengangguk,
menatap ayah biologisnya dengan pandangan asing. Leo nggak mau punya papa pencuri. Leo punya mama aja. Kalimat itu adalah paku terakhir di peti mati Bram. Bram jatuh berlutut. Ia melihat sekeliling. Tatapan jijik dari mertuanya, orang tua Siska, tatapan benci dari istrinya, tatapan menghina dari tamu-tamu, dan tatapan dingin mematikan dari Alina. Ia hancur. Alina? Bram merangkak mendekati Alina, mencoba memegang ujung gaun merahnya. Maafkan aku Wilaf. Kita bisa mulai lagi? Aku masih suamimu. Alina memundurkan kakinya, tidak membiarkan tangan kotor itu menyentuh gaun mahalnya. Terlambat, Mas. 5 tahun terlambat. Alina menoleh ke pintu masuk ballroom. Pak polisi, silakan masuk. Sampahnya sudah siap diangkut. Pintu terbuka lebar. Sekelompok petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan langkah tegap, membawa surat penangkapan di tangan. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi hari paling bahagia, kini menjadi hari eksekusi bagi para pengkhianat. Dan Alina, sang Ratu Merah, berdiri tegak menyaksikan runtuhnya kerajaan palsu itu dengan senyum kemenangan yang pahit. Langkah kaki para polisi terdengar berat dan tegas di atas karpet tebal ballroom. Suasana pesta yang tadinya penuh kemewahan kini berubah mencekam, seperti adegan kriminal di film-film thriller. Bedanya, ini nyata. Dan korbannya adalah pengantin pria yang baru saja dipuja-puja beberapa jam lalu. Kompol Arif, pemimpin tim penangkapan, naik ke atas pelaminan dengan wajah tanpa senyum. Di tangannya tergenggam surat perintah penangkapan berwarna merah. Saudara Bramantio Abimanyu alias Abimanyu Wijaya, suara Kompol Arif lantang, mengalahkan suara bisik-bisik para tamu. Anda ditangkap atas tuduhan berlapis, pemalsuan dokumen negara, penipuan, penggelapan aset perusahaan senilai 15 miliar rupiah, dan poligami ilegal. Anda berhak diam, tapi segala yang Anda katakan bisa dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Runtuhnya sang raja palsu. Bram mundur selangkah, wajahnya sepucat mayat. Tunggu, ini salah paham. Pak polisi, saya bisa jelaskan. Saya punya uang. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Bram mencoba menyuap secara terbuka karena panik. Tindakan bodoh yang justru semakin memperburuk posisinya. Menyuap petugas. 1 pasal lagi ditambahkan, kata Kompol Arif dingin. 2 petugas langsung meringkus lengan Bram, memaksanya berbalik, dan klik. Suara borgol besi yang mengunci pergelangan tangan Bram terdengar nyaring di mikrofon yang masih terpasang di jas pengantinnya. Sakit? Lepaskan. Saya orang terhormat, teriak Bram meronta seperti binatang yang terperangkap. Orang terhormat tidak memalsukan kematiannya sendiri, Pak, sindir salah satu polisi. Bram diseret menuruni tangga pelaminan. Mahkota kebanggaannya, peci pengantin berhias melati, jatuh dan terinjak oleh sepatu bot polisi hingga hancur. Simbol yang sempurna untuk kehidupannya yang kini rata dengan tanah. Ibu yang terbuang. Melihat anaknya ditangkap, Bu Ratna menjerit histeris. Bukan jeritan ibu yang sedih, tapi jeritan ketakutan karena pelindung finansialnya hilang. Jangan bawa anak saya. Siapa yang akan bayar cicilan rumah? Siapa yang biayai hidup saya? Teriak Bu Ratna tanpa malu. Alina menatap mertuanya dengan pandangan dingin. Bahkan di saat seperti ini, yang dipikirkan wanita tua itu hanyalah uang. Ibu Ratna ningsih, panggil seorang polwan yang mendekat. Anda juga harus ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi kunci dan dugaan keterlibatan dalam pencucian uang hasil kejahatan. Apa? Saya tidak salah. Saya tidak tahu apa-apa. Bu Ratna meronta, mencoba lari ke arah Alina. Ia menerobos barisan pengawal dan berhasil memegang ujung selendang Alina. Alina, menantuku sayang. Tolong ibu. Bilang sama polisi ini salah paham. Kamu masih sayang sama ibu kan? Ingat dulu ibu sering masakkan kamu sayur lodeh kesukaanmu. Bu Ratna mengiba, air mata buayanya bercucuran. Alina menepis tangan tua itu perlahan, seolah menepis kotoran. Sayur lodeh? Alina terkekeh pelan. Saya ingat, Bu. Saya juga ingat saat ibu membuang makanan sisa ke tempat sampah di depan mata saya yang sedang kelaparan, dan bilang, makanan ini lebih pantas buat kucing daripada buat kamu.
Jangan panggil nama saya dengan mulut ibu. Nikmatilah masa tua ibu di sel atau di panti sosial jika ibu beruntung tidak di penjara. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada lagi uang curian, tidak ada lagi tas mewah, dan tidak ada lagi menantu bodoh yang bisa ibu tipu. Bu Ratna melolong panjang saat digiring polisi, lolongan penyesalan yang datang terlambat 5 tahun. Pingsannya sang pelakor. Sementara itu, Siska duduk bersimpuh di lantai pelaminan, tatapannya kosong. Riasannya luntur oleh air mata. Orang tuanya, Pak Hermawan dan istrinya, berdiri di sampingnya dengan wajah merah padam menahan malu yang tak tertahankan. Keluarga besar Siska, yang terpandang, kini menjadi tontonan memalukan. Tamu-tamu undangan yang merupakan kolega bisnis Pak Hermawan memandang mereka dengan tatapan merendahkan. "Siska, ayo bangun. Kita pulang," bentak Pak Hermawan kasar, menarik lengan putrinya. "Kamu bikin malu keluarga." "Sudah papa bilang selidiki dulu asal-usulnya, kamu malah ngeyel karena silau harta." "Tapi Pak, aku sudah nikah." "Isak Siska, nikah apanya? Suamimu itu penipu." "Pernikahan ini tidak sah," bentak ibunya. Siska menatap ke arah Alina yang masih berdiri tegak seperti ratu. "Alina, kau puas?" desis Siska lemah. "Kau hancurkan hidupku." Alina menoleh, menatap mantan sahabatnya itu. "Aku tidak menghancurkan hidupmu, Siska. Kau yang menghancurkannya sendiri saat kau memilih tidur dengan suami orang dan menikmati uang haram. Aku hanya mengembalikan segalanya ke tempat yang seharusnya." "Ingat undangan ini." Alina mengeluarkan undangan merah muda itu dari tas tangannya. "Kau mengirimnya untuk pamer, kan? Untuk menyakitiku? Nah, selamat. Undanganmu sampai." "Dan aku datang." Alina melempar undangan itu ke wajah Siska. Kertas tebal itu jatuh tepat di pangkuan gaun pengantin Siska yang kotor. Detik berikutnya, mata Siska memutih. Tubuhnya limbung. Ia pingsan karena tak kuat menanggung beban mental dan rasa malu. Orang tuanya panik, tapi tidak ada tamu yang simpati. Mereka justru sibuk merekam kejadian itu untuk diunggah ke media sosial. Wedding fiasto pelakor kena karma suami hantu sudah mulai menjadi trending topik di Twitter malam itu juga. Keluar sebagai pemenang. Bram sudah dimasukkan ke mobil polisi dengan sirine yang menyala-nyala di lobi. Bu Ratna menyusul di mobil terpisah. Siska digotong keluar lewat pintu belakang oleh keluarganya. Ballroom itu kini kosong dari pengantin, tapi penuh dengan drama. Alina menarik napas panjang. Udara di ruangan itu terasa lebih ringan sekarang. Bau kebusukan dan kemunafikan sudah diangkut pergi. "Ayo, Leo. Kita pulang," ajak Alina lembut. "Penjahatnya sudah ditangkap ya, Ma?" tanya Leo sambil mendongak. "Sudah, sayang. Mereka tidak akan mengganggu kita lagi." Alina berjalan keluar ballroom. Kali ini, para tamu tidak hanya memberi jalan. Mereka menundukkan kepala, memberi hormat, campuran antara rasa takut dan kekaguman. Mereka tahu, wanita berbaju merah ini bukan orang sembarangan. Dia adalah wanita yang menghancurkan musuhnya tanpa menyentuh mereka dengan tangannya sendiri. Di lobi hotel, puluhan wartawan sudah berkumpul. Alina sudah memperkirakan ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan kamera mengambil gambarnya. "Bu Alina, apakah benar pengantin pria adalah mantan suami ibu?" tanya seorang wartawan. Alina tersenyum, senyum paling manis dan tulus malam itu. "Bukan mantan suami," koreksi Alina. "Tapi suami yang sempat tersesat di jalan yang salah dan kini sedang menjalani proses pertanggungjawaban hukum. Saya percaya pada keadilan di negeri ini." Jawaban diplomatis, berkelas, dan mematikan. Ia masuk ke dalam Rolls-Royce Phantom-nya. Pintu ditutup oleh pengawal. Mobil mewah itu meluncur membelah malam Jakarta, meninggalkan hotel yang kini menjadi monumen kehancuran Bram dan keluarganya. Di dalam mobil, Alina bersandar lelah namun puas. Ia melihat keluar jendela. Lampu-lampu kota tampak indah. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Pak Handoko, pengacaranya. Aset rumah yang ditempati Bu Ratna sudah disegel malam ini juga. Mobil-mobil sport Bram sudah disita polisi sebagai barang bukti. Rekening mereka sudah dibekukan. Besok pagi, mereka resmi jadi gelandangan di dalam penjara. Alina membalas singkat, "Terima kasih,
Kerja bagus. Ia memeluk Leo yang mulai mengantuk. Tidur yang nyenyak, nak. Besok pagi, kita bangun di dunia yang baru. Dunia di mana tidak ada lagi hantu masa lalu. Alina memejamkan mata. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia akan tidur tanpa mimpi buruk. Seminggu setelah pernikahan berdarah, di Hotel Imperial, Jakarta masih belum berhenti membicarakannya. Berita tentang penangkapan pengantin pria di pelaminan menjadi headline di semua surat kabar dan portal berita online. Meme tentang wajah panik Bram dan wajah histeris Bu Ratna bertebaran di media sosial. Bagi Alina, semua keriuhan itu hanyalah suara latar yang tidak berarti. Ia sibuk dengan kemenangan nyatanya. Di balik jeruji besi, Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, blok tahanan sementara. Bramantio duduk meringkuk di sudut sel yang pengap. Ia berbagi ruangan berukuran 4x4 meter itu dengan 10 tahanan lain, pencopet, begal, dan pengedar narkoba kelas teri. Baunya pesing dan lembab. Tidak ada lagi kasur king cole empuk. Tidak ada lagi AC dingin. Tidak ada lagi pelayan yang membawakannya kopi di pagi hari. Hei, pengantin baru, ledet seorang narapidana bertato di sebelahnya. Mana kue pengantinnya? Bagi dong. Bram hanya bisa diam. Wajahnya lebam karena sempat dispelonco oleh tahanan lama yang tidak suka melihat tampang klimisnya. Ia sudah mencoba menghubungi pengacara mahal, tapi tidak ada yang mau mengambil kasusnya karena semua asetnya sudah dibekukan oleh pengadilan atas gugatan Alina. Ia benar-benar miskin sekarang. Lebih miskin dari pengemis. Sore itu, seorang pengunjung datang. Bram berharap itu Siska, membawakannya makanan enak. Tapi yang muncul adalah Pak Handoko, pengacara Alina. Tanda tangani ini, kata Handoko dingin, menyodorkan berkas melalui celah kaca pembatas. Apa ini? Tanya Bram parau. Surat persetujuan perceraian dan pelepasan hak asuh anak secara sukarela. Serta pengakuan utang senilai total aset yang Anda curi 5 tahun lalu, jelas Handoko. Kalau saya tidak mau, tantang Bram lemah. Silakan saja. Tapi Bu Alina sudah menyiapkan tuntutan tambahan tentang pemalsuan identitas anak yang bisa menambah masa hukumanmu 5 tahun lagi. Jika kau tanda tangan sekarang, Bu Alina berjanji tidak akan memperpanjang urusan itu. Pilihan di tanganmu, 15 tahun atau 20 tahun penjara. Tangan Bram gemetar. Ia mengambil pulpen itu. Dengan air mata yang menetes di atas kertas, ia menandatangani kehancurannya sendiri. Sampaikan pada Alina. Bisik Bram. Aku menyesal. Handoko menarik berkas itu. Istri Anda, maaf, mantan istri Anda, sudah tidak peduli. Nasib sang ibu suri. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan petak di pinggiran kota yang kumuh. Bu Ratna duduk di atas tikar plastik yang sudah sobek. Rumah mewahnya di Pondok Indah sudah disegel polisi dan disita ban. Mobilnya ditarik liasing. Perhiasannya disita sebagai barang bukti pencucian uang. Ia hanya sempat menyelamatkan beberapa baju ke dalam kantong kresek hitam sebelum diusir paksa oleh petugas eksekusi. Tetangga barunya memandangnya dengan sinis. Berita di TV sudah menyebar sampai ke ganggang sempit. Mereka tahu nenek tua ini adalah komplotan penipu. Bu, bayar uang keamanan lingkungan, bentak preman kampung yang menagih iuran. Saya nggak punya uang, Mas, anak saya di penjara. Rintih Bu Ratna. Halah, dulu makan uang haram miliaran bisa, sekarang bayar 20.000 aja susah. Jangan pelit. Bu Ratna menangis. Dulu, 20.000 rupiah hanyalah uang tip parkir baginya. Sekarang, itu adalah uang makannya untuk 2 hari. Ia mencoba menelepon saudara-saudaranya, tapi nomornya sudah diblokir semua. Tidak ada yang mau menampung penjahat. Ia teringat Alina. Menantu yang dulu ia hina, ia usir, dan ia fitnah. Andai saja ia bersikap baik sedikit saja, mungkin sekarang ia sedang duduk nyaman di penthouse Alina, bermain dengan cucunya. Penyesalan itu datang seperti ombak yang menenggelamkannya perlahan-lahan. Janda perawan yang terhina. Nasib Siska tidak kalah menyedihkan. Setelah pingsan di pelaminan, ia sadar di rumah sakit dengan status baru, istri seorang narapidana. Ayahnya, Pak Hermawan, murka luar biasa. Ia memaksa Siska mengajukan pembatalan pernikahan, annulment,
ke pengadilan agama dengan alasan penipuan identitas. Tapi prosesnya memakan waktu dan memalukan. Siska tidak berani keluar rumah. Akun Instagramnya yang dulu penuh foto pamer kemewahan, kini dibanjiri ribuan komentar hujatan netizen. Cie yang nikah sama maling. Karma dibayar kontan ya, Kak? Gimana rasanya jadi janda sebelum malam pertama? Siska membanting ponselnya ke dinding hingga hancur. Ia menjerit frustrasi di kamarnya. Ini semua gara-gara Alina. Dia iblis, teriak Siska. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu. Alina hanya membuka tirai. Dirinyalah yang memilih masuk ke panggung sandiwara itu karena keserakahan. Teman-teman sosialitanya sudah mendepaknya dari grup WhatsApp arisan. Ia sendirian. Menjadi janda mendadak yang dicap bodoh se-Indonesia. Terbang menuju kebebasan. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Terminal 3 Ultimate. Alina berjalan santai mendorong troli koper rimowanya. Ia mengenakan coat musim dingin berwarna beige yang elegan, kacamata hitam besar, dan syal Burberry. Di sampingnya, Leo duduk di atas koper, tertawa riang sambil memegang paspor. Kita mau lihat salju ya, Emma? Tanya Leo antusias. Iya, sayang. Kita akan main bola salju sepuasnya, jawab Alina, mencium pipi gembil putranya. Mereka masuk ke lounge first class. Alina memesan segelas champagne. Ia duduk di sofa empuk, menatap landasan pacu lewat dinding kaca. Ponselnya bergetar. Notifikasi berita terbaru muncul. Bramantio resmi divonis 15 tahun penjara, aset disita negara dan dikembalikan ke korban. Alina tersenyum tipis, lalu menggeser notifikasi itu sampai hilang. Ia tidak butuh berita itu lagi. Ia sudah menutup bukunya. Selamat tinggal, masa lalu, gumamnya. Paris, kota cahaya dan harapan baru. 2 hari kemudian, Alina dan Leo sedang duduk di sebuah kafe terbuka di Champs-Élysées, Paris. Menara Eiffel berdiri megah di kejauhan, bermandikan cahaya lampu malam. Udara musim dingin yang sejuk menerpa wajah mereka, tapi hati Alina terasa sangat hangat. Di meja mereka terhidang kroasang hangat dan coklat panas. Leo sedang sibuk menggambar menara Eiffel di buku sketsanya. "Ma, Leo suka di sini. Nggak ada orang jahat," celetuk Leo. "Iya, Nak. Di sini cuma ada kita. Dan kebahagiaan kita," jawab Alina. Alina menghirup udara Paris dalam-dalam. Ia merasa ringan. Beban dendam yang ia pikul selama 5 tahun akhirnya terangkat. Ia telah membuktikan pada dunia, dan pada dirinya sendiri, bahwa wanita yang dibuang bisa kembali sebagai ratu yang tak terkalahkan. Harta yang dirampas Bram sudah kembali ke rekeningnya, bahkan bertambah banyak berkat investasi cerdas yang ia lakukan. Kehormatan yang coba dihancurkan mertuanya sudah pulih, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Dan yang terpenting, ia memiliki Leo. Harta terbesarnya yang tak ternilai harganya. Seorang pelayan tampan berwajah Prancis datang membawakan pesanan tambahan. Untuk wanita cantik dan pangeran kecil, katanya dalam bahasa Inggris dengan aksen yang menawan. Alina tersenyum tulus. "Terima kasih." Ia menyesap coklat panasnya, menikmati rasa manis yang menyebar di lidahnya. Di Jakarta, mantan suaminya sedang makan nasi cadong yang keras di balik jeruji besi. Mantan mertuanya sedang tidur kedinginan di lantai kontrakan bocor. Mantan sahabatnya sedang menangis sendirian di kamar gelap. Tapi di sini, di Paris, Alina sedang merayakan hidup. "Ayo, Leo. Setelah ini kita jalan-jalan ke Swiss. Mama mau ajak kamu naik kereta di atas gunung es," ajak Alina. "Asyik. Ayo, Emma." Mereka berdua berdiri, bergandengan tangan, berjalan menyusuri jalanan kota Paris yang romantis. Langkah mereka ringan, menuju masa depan yang cerah, meninggalkan puing-puing masa lalu yang telah menjadi debu di belakang mereka. Alina menang. Mutlak. Dan ini baru awal dari kebahagiaannya yang sesungguhnya. Waktu adalah hakim yang paling adil. Ia tidak bisa disuap, tidak bisa dibohongi, dan selalu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang semestinya. 5 tahun telah berlalu sejak malam kehancuran di Hotel Imperial. Dunia telah berubah, dan nasib para pemain drama itu telah terkunci rapat. Neraka di balik jeruji. Lapas Nusa Kambangan, blok isolasi.
Seorang pria kurus kering dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya duduk menatap dinding lembab. Sulit dipercaya bahwa pria ini baru berusia 40 tahun. Wajahnya keriput, matanya cekung tanpa cahaya. Dia adalah napi nomor 308. Dulu dikenal sebagai Bramantio. 5 tahun di penjara telah menghancurkannya luar dalam. Di tahun pertama, dia masih punya harapan mengajukan banding. Tapi tanpa uang, pengacara meninggalkannya. Di tahun kedua, dia sakit-sakitan karena depresi. Di tahun ketiga, dia menerima surat cerai resmi dari Siska, wanita yang dulu ia banggakan, yang mengatakan tidak mau lagi berhubungan dengan narapidana. Bramantio batuk keras, mengeluarkan darah. TBC menggerogoti paru-parunya. Wow, 308. Ada paket, teriak sipir, melempar bungkusan kecil. Bram membukanya dengan tangan gemetar. Itu bukan makanan. Itu sebuah majalah bisnis internasional edisi terbaru yang sudah lecek, mungkin bekas bacaan sipir. Di sampul depan majalah itu, terpampang wajah seorang wanita cantik yang sangat ia kenal. Wanita itu mengenakan blazer putih, tersenyum penuh wibawa dengan latar belakang gedung pencakar langit di London. Judul utamanya, Alina, Ratu Properti Asia yang Menaklukkan Eropa. Bram mengusap wajah wanita itu di kertas majalah. Air matanya menetes. Alna? Bisiknya serak. Seharusnya aku ada di sana bersamamu. Penyesalan itu datang terlambat. Sangat terlambat. Ia telah membuang berlian demi memungut kerikil, dan kini kerikil itu pun telah hilang. Bram memeluk majalah itu, menangis sendirian di lantai dingin, ditemani bayang-bayang kebodohannya sendiri. Akhir yang sepi. Di sebuah panti jompo sosial milik pemerintah yang kondisinya memprihatinkan. Bu Ratna terbaring lemah di ranjang besi berkarat. Tubuhnya lumpuh separuh karena stroke yang menyerangnya 3 tahun lalu, tepat setelah ia gagal bayar kontrakan dan menggelandang di jalanan selama sebulan. Tidak ada keluarga yang menjenguk. Tidak ada anak, tidak ada menantu, tidak ada cucu. Ia sering mengigau memanggil nama Leo. Ku, nenek mau gendong. Perawat panti yang lewat hanya menggeleng iba. Ibu Ratna halusinasi lagi. Padahal anaknya nggak pernah datang. Bu Ratna menatap langit-langit yang bocor. Dalam kesendiriannya yang menyakitkan, memori masa lalu terus berputar seperti kaset rusak. Memori saat ia mengusir Alina yang hamil. Memori saat ia makan enak pakai uang curian. Karma tidak membunuhnya. Karma membiarkannya hidup panjang umur dalam penderitaan dan kesepian, memberinya waktu untuk merenungi setiap dosa yang tak termaafkan. Sang janda abadi. Di sebuah kafe kecil di pinggiran Jakarta. Siska meletakkan nampan kopi di meja pelanggan dengan kasar. Ini kopinya, Mas. Makasih, Mbak. Pelanggan itu menatap wajah Siska. Mbak ini, yang dulu viral itu ya? Yang nikah sama penipu. Wajah Siska memerah. Ia buru-buru memalingkan muka. Anda salah orang. Siska lari ke dapur belakang, menahan tangis. 5 tahun berlalu, tapi jejak digital tidak pernah hilang. Setiap kali ia mencoba melamar kerja di perusahaan Bonafide, HRD akan menolak setelah mengecek Google. Setiap kali ia dekat dengan pria baru, pria itu akan kabur setelah tahu sejarahnya. Ia kini berusia 35 tahun, bekerja sebagai pelayan kafe dengan gaji UMR, tinggal di kos sempit, dan dijauhi pergaulan. Ia pernah mencoba menghubungi Alina untuk minta maaf dan minta pinjaman uang, tapi nomornya sudah diblokir permanen. Siska menatap pantulannya di cermin toilet yang retak. Wajahnya mulai menua sebelum waktunya karena stres. Andai dulu aku tidak serakah? Gumamnya pada cermin yang bisu. Puncak dunia. Zurich, Swiss. Suasana ballroom Hotel Bintang 5 di Zurich jauh berbeda dengan suasana ballroom 5 tahun lalu di Jakarta. Di sini, udaranya berbau kesuksesan murni. Malam ini adalah malam penganugerahan Global Women Entrepreneur Award. Dan pemenangnya adalah Alina, CEO Alina Global Corp. Tepuk tangan membahana. Alina berdiri dari kursinya, melangkah anggun ke atas panggung. Ia mengenakan gaun emas yang elegan, membuatnya terlihat seperti matahari. Ia menerima piala kristal itu, tersenyum pada hadirin yang terdiri dari miliarder dunia. Terima kasih, ucap Alina dalam bahasa Inggris yang fasih.
Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk setiap wanita yang pernah diremehkan, dibuang, dan dikhianati. Ingatlah, rasa sakit adalah bahan bakar terbaik untuk terbang lebih tinggi. Turun dari panggung, seorang remaja laki-laki berusia 10 tahun berlari memeluknya. Leo. Ia kini sudah tumbuh tinggi, tampan, dan cerdas. Ia bersekolah di boarding school terbaik di Swiss. Selamat, Mama hebat, seru Leo bangga. Di belakang Leo, berdiri seorang pria Eropa berperawakan gagah, bermata biru teduh. Namanya Alexander, rekan bisnis Alina yang kini menjadi tunangannya. Pria yang mencintai Alina bukan karena hartanya, tapi karena ketangguhan jiwanya. Alexander tahu masa lalu Alina, dan ia bersumpah tidak akan pernah membiarkan wanita ini menangis lagi. Siap untuk liburan musim dingin kita, sayang? Tanya Alexander lembut, merangkul bahu Alina. Alina menatap putranya yang tertawa bahagia, lalu menatap tunangannya yang tulus. Kemudian ia menatap keluar jendela kaca besar, ke arah pegunungan Alpen yang tertutup salju abadi. Ia teringat masa lalunya sejenak, namun bayangan Bram dan Bu Ratna sudah kabur, seperti noda kecil di kaca yang mudah dihapus. Ya, jawab Alina mantap. Aku siap. Aku sangat siap untuk bahagia. Mereka berjalan keluar dari gedung itu, menuju mobil limosin yang menunggu. Salju mulai turun perlahan, putih dan bersih, menutupi jejak-jejak lama, menyambut jejak langkah baru yang penuh harapan. Sang ratu telah mendapatkan segalanya. Bukan karena balas dendam, tapi karena ia memilih untuk bangkit dan terus berjalan.